atau Pangeran Pasarean merupakan raja kedua di Kesultanan Banten setelah wafatnya Maulana Hasanuddin Banten, raja pertama Banten. Maulana Yusuf melanjutkan kekuasaan ayahnya di Banten pada masa 1570 sampai 1585. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah menaklukkan Polosari dan Pakuan Pajajaran, ibu kota Kerajaan Sunda di tahun 1579. Penaklukan ini dilandasi oleh tekadnya untuk menyebarkan agama Islam ke pedalaman Banten dan menghilangkan ancaman Kerajaan Sunda yang masih bercorak Hindu. Sejak penaklukan tersebut, agama Islam semakin tersebar luas di daerah Banten dan Jawa Barat. Di masa pemerintahannya, Kesultanan Banten mengalami era kejayaan, di mana Banten berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan terpenting di Asia Tenggara. Maulana Yusuf merupakan salah satu cucu dari Sunan Gunung Jati dan cicit dari Raja Champa, yaitu Syarif Abdullah Umdatuddin. Oleh karenanya, Maulana Yusuf masih berkerabat dengan para Sultan Cirebon dan penguasa Kerajaan Sunda. Beliau menikah dengan Ratu Hadijah dan mempunyai 2 anak, yaitu Ratu Winaon dan Pangeran Muhammad. Pangeran Muhammad inilah yang nantinya meneruskan tahta dan menjadi raja ketiga Kesultanan Banten. Masa pemerintahan Maulana Hasanuddin, pembangunan negara lebih dipusatkan pada bidang keamanan kota, perluasan wilayah perdagangan, di samping penyebaran dan pemantapan kepercayaan rakyat kepada ajaran Islam. Sedangkan pada masa Maulana Yusuf, strategi pembangunan lebih dititik beratkan pada pengembangan kota, keamanan wilayah, perdagangan, dan pertanian. Tahun 1579, pasukan Banten dapat merebut Pakuan, ibu kota Kerajaan Pajajaran. Punggawa-punggawa yang ditaklukkan lalu diislamkan dan masing-masing dibiarkan memegang jabatannya semula. Dengan demikian, gangguan keamanan yang dikhawatirkan datang dari Pajajaran sudah berkurang. Maulana Yusuf dapat lebih memusatkan perhatiannya pada pembangunan sektor ekonomi dan pertanian. Pada masa pemerintahan Maulana Yusuf, perdagangan juga sudah semakin maju, sehingga Banten merupakan tempat penimbunan barang-barang dari segala penjuru dunia, yang nantinya disebarkan ke seluruh kerajaan di Nusantara. Situasi perdagangan di Karangantu sebagai pelabuhan Banten digambarkan sebagai berikut, yaitu pedagang-pedagang dari Cina membawa uang kepeng, yaitu uang yang terbuat dari timah, porselen, sutra, beludru, benang emas, kain sulaman, jarum, sisir, payung, selop, kipas, kertas, dan sebagainya. Pulangnya, mereka membawa lada, nila, kayu cendana, cengkeh, buah pala, kulit penyu, dan gading gajah. Orang Arab dan Persia membawa permata dan obat-obatan. Orang Gujarat menjual kain dari kapas dan sutra, kain putih dari Coromandel. Pulangnya mereka membeli rempah-rempah, sedangkan orang Portugis membawa kain-kain dari Eropa dan India. Barang-barang dari luar negeri ini diambil oleh pedagang-pedagang dari Jawa, Makassar, Sumbawa, Palembang, dan lainnya. Ke Banten, pedagang-pedagang ini membawa garam dari Jawa Timur, gula dari Jepara dan Jayakarta, beras dari Makassar dan Sumbawa, ikan kering dari Karawang, Banjarmasin, dan Palembang, minyak kelapa dari Belambangan, rempah-rempah dari Maluku, lada dari Lampung dan Solebar, kayu cendana dari Kepulauan Sunda Kecil, gading gajah dari Andalas, tenunan dari Bali dan Sumbawa, timah putih dan timah hitam dari Perak, Kedah, dan ujung Selong di Malaka, besi dari Karimata, damar dari Banda dan Banjarmasin. Dengan majunya perdagangan maritim di Banten, maka kota Surosoan sejak pindahnya kota ini dari Wahanten Girang, tanggal 8 Oktober 1526 Masehi, dikembangkan menjadi kota pelabuhan terbesar di Jawa. Dari awal dinasti Maulana Yusuf inilah, Banten menjadi ramai baik oleh penduduk pribumi maupun pendatang. Oleh karenanya, dibuatlah aturan penempatan penduduk sesuai dengan keahlian asal daerah penduduk itu, sehingga tumbuhlah perkampungan untuk orang India, perkampungan orang Pegu, orang Arab, Turki, Persia, Siam, Cina, dan sebagainya. Di samping ada pula perkembangan untuk orang Melayu, Ternate, Banjar, Bugis, Makassar, dan Bali. Perkembangan untuk orang asing biasanya ditempatkan di luar tembok kota, seperti Kampung Pekojan yang terletak di sebelah barat Pasar Karangantu, diperuntukkan bagi para pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Gujarat, Mesir, dan Turki.
Kampung Pecinan terletak di sebelah barat Masjid Agung di luar batas kota, diperuntukkan bagi pendatang dari Cina. Kampung Panjunan tempat pemukiman tukang anjun atau gerabah, periuk, belanga, dan sebagainya. Kampung Kepandean tempat pandai besi, pemukiman tempat tukang ukir, Pagongan tempat pembuatan gong dan gamelan, Sukadiri tempat pengecoran logam dan pembuatan senjata perang. Demikian juga untuk golongan birokrasi tertentu, seperti Kademangan tempat demang, Kesatrian tempat para senopati, perwira dan para prajurit istana, Kefakihan tempat ulama-ulama hukum Islam, dan sebagainya. Pengelompokan ini bukan saja dimaksudkan untuk kerapihan dan keserasian kota, tetapi yang lebih penting adalah untuk keamanan. Setiap kampung secara bersama-sama dapat segera mencegah pencurian, perampokan, dan kebakaran yang sering terjadi, yang akhirnya ini pun dapat merupakan upaya penyebaran dan perluasan kota. Tembok keliling kota diperkuat dan dipertebal, demikian juga tembok benteng di sekeliling istana. Tembok benteng diperkuat dengan lapisan luar yang terbuat dari bata dan batu karang dengan parit-parit di sekelilingnya. Perbaikan Masjid Agung pun dikerjakannya, dan sebagai kelengkapan dibuatlah menara dengan bantuan Cek Bancut, arsitek muslim asal Mongolia. Di samping mengembangkan pertanian yang sudah ada, Maulana Yusuf pun mendorong rakyatnya untuk membuka daerah-daerah baru bagi persawahan, sehingga sawah di Banten bertambah luas sampai melewati daerah Serang sekarang. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air bagi persawahan tersebut, dibuatlah terusan-terusan irigasi dan bendungan-bendungan. Bagi persawahan yang terletak di sekitar kota, dibangun satu danau buatan yang dinamakan Tasikardi. Air dari Sungai Cibanten dialirkan melalui terusan khusus ke danau ini, yang kemudian dibagi ke daerah-daerah di sekitar danau. Tasikardi juga digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan air bersih bagi kebutuhan masyarakat di kota, dengan melalui pipa-pipa yang terbuat dari terakota. Setelah dibersihkan atau diendapkan di Pangindelan Abang dan Pangindelan Putih, air yang sudah jernih tersebut dialirkan ke keraton dan tempat-tempat lain di dalam kota. Di tengah danau buatan tersebut terdapat pulau kecil yang digunakan untuk tempat rekreasi keluarga keraton. Dari pernikahan antara Sultan Maulana Yusuf dengan Ratu Hadijah, Maulana Yusuf mempunyai dua anak, yaitu Ratu Winaon dan Pangeran Muhammad. Sedangkan dari istri lainnya, Maulana Yusuf dikaruniai anak yaitu Pangeran Upapati, Pangeran Dikara, Pangeran Mandalika, Pangeran Arya Rana Manggala, Pangeran Mandura, Pangeran Semeningrat, Pangeran Dikara, Ratu Demang, Ratu Pecatanda atau Ratu Mancatanda, Ratu Rangga, Ratu Manis, Ratu Yos, dan Ratu Balimbing. Pada tahun 1580, Maulana Yusuf mangkat dalam usia 80 tahun dan dimakamkan di Pekalangan Gede dekat Kampung Kasunyatan sekarang. Karenanya, setelah meninggal, Maulana Yusuf diberi gelar Pangeran Panembahan Pekalangan Gede atau Pangeran Pasarean. Sebagai penggantinya diangkatlah Pangeran Muhammad, anak Maulana Yusuf yang pada waktu itu masih berusia 9 tahun. Ketika Maulana Yusuf sakit keras, datanglah Pangeran Arya Jepara dengan membawa pasukan besar ke Banten dengan maksud untuk menjenguk. Pangeran Arya Jepara dengan pasukannya yang dipimpin oleh Ki Demang Laksamana kemudian ditempatkan di Pagebangan di luar tembok batas kota. Pangeran Jepara adalah adik dari Maulana Yusuf yang pendidikannya diserahkan kepada bibinya Ratu Kalinyamat di Jepara. Mendengar wafatnya Maulana Yusuf yang kemudian digantikan Pangeran Muhammad yang masih kecil itu, timbullah niat Pangeran Arya untuk menjadi pengganti Raja Banten. Keinginan ini mendapat sambutan baik dari Patih Mangkubumi yang semenjak Sultan sakit memegang kendali pemerintahan. Melihat keadaan demikian, Kodi atau Hakim Senopati Pontang di Pati Jayanegara, Ki Waduaji, dan Ki Wijaya Manggala yang ditunjuk sebagai wali sultan mengirim surat kepada Mangkubumi supaya Mangkubumi tetap setia kepada raja yang baru saja mangkat. Sindiran halus ini dapat dipahami oleh Mangkubumi sehingga diadakanlah rapat di antara pembesar-pembesar istana tanpa diketahui Pangeran Arya Jepara. Akhirnya disetujuilah usul supaya Pangeran Muhammad tetap diangkat menjadi raja, sedangkan roda pemerintahan untuk sementara tetap ditangani oleh Patih Mangkubumi sampai putra mahkota dewasa. Diaturlah cara penyampaian berita itu kepada Pangeran Jepara agar tidak terjadi pertumpahan darah di antara para saudara sepupu yang akan menambah kedukaan rakyat Banten.
Mangkubumi pergi dengan membawa seekor gajah kerajaan menemui Pangeran Jepara di luar kota dan minta supaya pangeran menaiki gajah tersebut dengan memakai pakaian kebesaran lengkap di keraton. Seolah-olah memang usul Pangeran Jepara diterima rakyat. Dengan diapit oleh Mangkubumi dan Ki Demang Laksamana, Pangeran Jepara dan pasukannya beriringan pergi ke keraton. Sampai di tepi sungai di luar tembok benteng keraton sebelum Darpa lagi, Mangkubumi memberi aba-aba untuk berhenti. Di seberang sungai di bawah atap Sri Manganti, yaitu gerbang di luar istana, sudah menanti putra mahkota yang duduk dalam pangkuan kodi dikelilingi para punggawa dan para menteri kerajaan dengan pasukan Banten yang cukup kuat. Selanjutnya Mangkubumi menyeberangi sungai sendirian untuk kemudian menyiapkan pasukan Banten supaya waspada apabila terjadi yang tidak dikehendaki. Setelah persiapan beres, Mangkubumi kembali memenuhi Pangeran Jepara dan mengatakan bahwa ia diperintahkan putra mahkota untuk menghalang-halangi Pangeran Jepara dan rombongan menyeberangi sungai. Dan dengan segala hormat minta supaya pangeran segera meninggalkan Banten dengan kapal-kapal yang telah disediakan. Mengetahui muslihat Mangkubumi itu, marahlah Pangeran Jepara dan memerintahkan pasukannya untuk menyerbu keraton. Maka terjadilah pertempuran hebat di luar benteng istana. Dalam pertempuran itu, Ki Demang Laksamana tewas di tangan Mangkubumi, sehingga akhirnya pasukan Pangeran Ari Jepara melarikan diri ke Jepara. Setelah kejadian tersebut, dinobatkanlah Pangeran Muhammad menjadi Raja Banten ketiga dengan gelar Kanjeng Ratu Banten Surasoan. Kodi menyerahkan perwaliannya kepada Mangkubumi. Berdasarkan sejarah Banten, setelah Maulana Hasanuddin meninggal pada tahun 1570, Maulana Yusuf naik tahta, kemudian melanjutkan ekspansi Banten ke kawasan Pademangan Sunda dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran dan Pulau Sari pada tahun 1579. Dalam rangka ekspansi wilayah dan penyebaran agama Islam, Sultan Maulana Yusuf memperluas pengaruhnya hingga ke pedalaman. Di tahun 1579, Kesultanan Banten di bawah pemerintahannya berhasil menaklukkan Pakuan Pajajaran. Penaklukan ini mengakibatkan berakhirnya pemerintahan kerajaan Sunda di wilayah Jawa Barat. Penaklukan ini membuat Islam semakin tersebar luas di Jawa Barat. Dalam penaklukan ini, banyak penguasa dan alim-alim ulama yang ikut bersama Maulana Yusuf. Oleh karena itu, punggawa-punggawa yang ditaklukkan lalu diislamkan, tetapi dibiarkan untuk memegang jabatannya semula. Selanjutnya berakhirlah kekuasaan Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Batu Palangka Sriman Sriwacana atau Singgasana Raja dari Pakuan ke Surasoan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu diboyong karena tradisi politik agar di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru. Setelah Pakuan ditelantarkan, diperkirakan terdapat sejumlah punggawa istana yang memilih meninggalkan keraton dan berpindah ke daerah kebuyutan di Lebak. Mereka menetapkan tata cara kehidupan lama yang ketat dan sekarang dikenal sebagai orang Baduy. Maulana Yusuf kemudian wafat pada tahun 1585 Masehi karena sakit dan dimakamkan di Pekalengan Gede dekat kampung Kasunyatan sekarang. Karena itu, setelah meninggal, ia diberi gelar Pangeran Panembahan Pekalengan Gede atau Pangeran Pasarean.